Karena untuk melakukan praktikum untuk analisis data spasial ini membutuhkan software, ya. Software-nya itu contoh kemarin juga sebenarnya udah masuk ke spasial ya, membuat peta tematik ya. Nah, membuat peta tematik itu membutuhkan software. Pertama adalah kali bisa menggunakan QGIS ya. QGIS ya, QGIS nulisnya QGIS. Itu adalah untuk membuat peta tematik ya. QGIS itu yang paling mudah ya, bisa digunakan. Atau kalian juga bisa menggunakan R sebenarnya, tapi kalau menggunakan R ya kompleks karena harus menggunakan sintaks ya, seperti itu. Jadi kalau mau membuat peta tematik silahkan gunakan QGIS ya, seperti itu. Nah, itu untuk praktek saja perlu butuh satu pertemuan ya untuk membuat peta tematik. Kemudian kalau yang hari ini kita akan belajar tentang analisis data spasial. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu autokorelasi spasial dan analisis regresi spasial ya. Ya tentu itu masing-masing butuh satu pertemuan kalau praktek juga ya. Jadi butuh dua pertemuan. Sehingga apakah memungkinkan kita untuk coba-coba gitu kan? Ya mungkin ya kita lihat nanti minggu depan mungkin saya hanya berikan contoh saja, lihat untuk kalian lihat saja gitu kan. Mungkin bisa seperti itu ya. Karena untuk autokorelasi spasial serta geografik analisis regresi spasial itu juga butuh software ya. Softwarenya minimal R gitu kan. R kalian paling baru ini kan hanya belajar di mata kuliah apa R? Sudah belajar nggak? MMT, Pak. Di MMT. Oke. Ya setidaknya kalian sudah mengenal R lah. Berarti nanti kalau misal saya tunjukkan contoh pengerjaan gitu kan, berarti bisa kalian sedikit memahami lah mungkin ya nanti minggu depan gitu kan. Karena nggak perlu pakai R. Karena kalau tidak pakai R, autokorelasi spasial ataupun regresi spasial itu bisa menggunakan Geoda juga. Ya, Geoda itu aplikasi untuk sistem informasi geografis, ya Geoda. Ataupun yang lainnya juga bisa sebetulnya seperti startup itu juga bisa, ya. Seperti itu. Oke, tapi karena di RPS itu tidak secara tegas menjelaskan adanya praktikum gitu kan. Jadi nanti saya akan coba cek dulu ke koordinatornya apakah ada praktikumnya atau tidak gitu. Atau hanya sebatas pengantar saja gitu. Ya, untuk analisis spasial ini. Oke, kita langsung mulai saja ya materi kita hari ini. Tunggu sebentar, saya siapkan dulu materinya. Oke, pada pertemuan ke-9 ini kita akan bahas pertama adalah tentang autokorelasi spasial ya. Autokorelasi spasial ini adalah bagian dari analisis data spasial ini ya. Nah, apa itu autokorelasi spasial ya? Kalian sudah paham dengan istilah autokorelasi? Kita belum? Yaitu variabel yang berkorelasi dengan dirinya sendiri kan? Ya. Variabel yang berkorelasi dengan dirinya sendiri itu autokorelasi gitu kan. Artinya apa? Artinya pengamatan kita tidak independen gitu kan. Karena observasi kita ada autokorelasi gitu kan. Ya. Seperti itu. Nah, spasial itu artinya apa? Spasial itu artinya terkait dengan wilayah geografis gitu kan. Sehingga di sini autokorelasi spasial bisa dimaknai sebagai adanya hubungan ya dari suatu variabel dengan dirinya sendiri ya terkait dengan suatu wilayah geografis gitu kan. Bisa kita artikan seperti itu ya. Tapi lebih jelasnya kita lihat pengertian sebagai berikut. Spasial itu artinya adalah ya di dalam peta. Ya, wilayah geografis kan berarti peta gitu kan. Kita bicara peta gitu kan. Kalau wilayah geografis. Kemudian auto itu self ya. Kemudian correlation itu adalah derajat
keterkaitan atau kemiripan, ya, seperti itu. Sehingga di sini autokorelasi spasial mengacu pada dependensi atau ketergantungan yang ada di antara pengamatan yang terkait dengan lokasi relatif dari nilai variabel dalam ruang geografis. Nah, secara formal seperti itu. Autokorelasi spasial juga bisa didefinisikan sebagai berikut. Autokorelasi spasial mengacu pada adanya variasi spasial secara sistematis dalam variabel yang dipetakan. Yaitu bisa kita lihat dia membentuk suatu pola tertentu. Ya. Itu autokorelasi spasial, ya. Nah, jadi apa bedanya autokorelasi spasial dengan korelasi biasa, gitu kan? Nah, kalau autokorelasi biasa, dia menunjukkan asosiasi atau hubungan antara dua variabel yang berbeda, ya. Sedangkan autokorelasi spasial itu menunjukkan asosiasi atau hubungan antar variabel yang sama pada wilayah yang berdekatan. Lebih tepatnya adalah menunjukkan asosiasi atau hubungan antar wilayah atau antar individu pada variabel yang sama pada wilayah yang berdekatan, gitu kan, seperti itu, ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan scatter plot seperti ini, kalau korelasi biasa kan yang menjadi sumbu X dan sumbu Y-nya adalah variabel yang berbeda. Sedangkan kalau pada autokorelasi spasial, yang jadi sumbu X dan sumbu Y-nya adalah variabel yang sama. Hanya saja bedanya, yang sumbu X ini adalah si wilayah A, maka di sumbu Y ini adalah tetangganya, ya, seperti itu. Dan di sini terlihat dia korelasinya seperti ini, ya. Nah, ini contoh atau perbandingan antara korelasi dengan spasial autokorelasi. Nah, ini sebetulnya autokorelasi ini tidak hanya di spasial adanya, autokorelasi juga di time series juga ada, ya. Itu autokorelasi terjadi ketika di dalam waktu yang dia apa namanya dependen terhadap waktu yang lain, gitu kan, dependen terhadap waktu yang lain. Contoh inflasi itu tergantung kepada inflasi satu periode sebelumnya, ya. Kalau inflasi itu bulanan, ya berarti inflasi itu dependen terhadap inflasi bulan sebelumnya. Ya, itu adalah autokorelasi, ya. Nah, autokorelasi ada dua jenis, ya, autokorelasi spasial, ya. Autokorelasi spasial itu ada dua jenis, yaitu autokorelasi spasial positif dan autokorelasi spasial negatif, ya. Autokorelasi sama seperti korelasi lah. Korelasi kan ada positif, ada negatif, ya. Kalau dia korelasi itu positif, kalau di dalam korelasi positif itu artinya apa? Sejalan, ya, yang satu naik, yang satu juga ikut naik. Tapi kalau dia negatif, dia turun. Berbalik arah, berlawanan arah kalau negatif. Yang satu naik, yang satu turun. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga dalam autokorelasi spasial. Ada dua jenis, positif dan negatif. Positif itu semakin mendekati positif satu, berarti nanti autokorelasinya, ya. Kalau dia semakin mendekati positif satu, artinya bahwa wilayah-wilayah yang memiliki nilai yang sama pada suatu variabel akan mengelompok di dalam peta, ya, akan mengelompok di dalam peta. Sedangkan kalau negatif spatial autocorrelation atau autokorelasi spasial, kebalikannya, justru yang tidak mirip itu akan mengelompok di dalam peta, ya, atau dengan kata lain sebetulnya justru berlawanan arah, ya. Yang mirip malah nyebar, gitu kan. Yang mirip malah nyebar, diselingi oleh yang tidak mirip, gitu kan. Yang tidak mirip itulah yang malah yang mengelompok, ya.
yang tidak mirip yang mengelompok, ya. Sedangkan yang mirip malah menyebar, ya. Itu adalah autokorelasi spasial negatif, ya. Nah, kalau untuk autokorelasi spasial positif, biasanya kita mudah mengidentifikasinya di dalam peta, ya. Ketika kita sajikan data statistik dalam bentuk peta tematik, kemudian kita lihat, oh ternyata ada autokorelasi spasial, itu mudah, ya kalau positif. Yang negatif ini agak susah, ya. Yang negatif agak susah, ya. Kita hanya bisa menduga, ya, seperti itu. Nah, gimana sih tanda-tanda autokorelasi spasial positif? Nah, ini sebenarnya ini mudah ya kita lihat. Ini contohnya. Kita lihat tanda-tandanya. Kalau dia punya autokorelasi spasial positif. Nilai yang tinggi akan dikelilingi oleh nilai yang tinggi juga. Jadi wilayah dengan nilai yang tinggi pada suatu variabel juga akan dikelilingi oleh wilayah yang tinggi juga. Contohnya kita lihat nih, yang merah ini, ya. Yang merah ini kan mengelompok di sini. Kemudian yang hijau, ya, low values, nilai yang rendah akan dikelilingi oleh nilai yang rendah juga. Lihat yang hijau ini, ya. Ini mengelompok. Dan nilai yang sedang, yang menengah, juga akan dikelilingi oleh nilai yang menengah. Ya ini, ya di sini, yang putih ini, ya, seperti itu. Jadi ini, kita mudah ya mengidentifikasinya. Nah, kalau negatif, ini agak susah, ya. Negatif spatial autocorrelation, tanda-tandanya adalah nilai yang tinggi akan dikelilingi oleh nilai yang rendah, ya. Contohnya, nah ini, merah, dikelilingi hijau, ya. Nah, di sini kita perlu kejelian melihat gitu kan, kalau seperti ini, ya. Kemudian, nilai yang rendah dikelilingi oleh nilai yang tinggi, ya. Contohnya, nah ini, hijau yang ini kan dikelilingi oleh merah, 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 merah muda, kan, seperti itu, ya. Kemudian, nilai sedang, ya, kalau nilai sedang akan dikelilingi oleh nilai yang sedang, ya, karena dia tengah-tengah, ya. Nilai sedang mengelompok, seperti itu. Nah, ini adalah negatif spatial autocorrelation. Kita lihat dari gambar ini kan lebih mudah mengidentifikasi yang positif ya. Kalau yang positif kan kita lihat sekilas juga langsung kelihatan. Oh, ada autokorelasi spasial tuh, ada ngelompok, hijaunya ngumpul, merahnya ngumpul, yang putih juga ngumpul gitu kan, kelihatan. Tapi kalau di sini kita harus cermat ya melihat petanya ya, seperti itu. Nah, sekarang mengapa autokorelasi spasial penting? Pertama, autokorelasi spasial menandakan adanya proses spasial. Ya. Apa itu proses spasial? Proses spasial itu interaksi antar wilayah. Ya, interaksi antar wilayah. Ya. Kenapa wilayah berdekatan memiliki kesamaan? Misal, ya, yaitu kenapa Jakarta itu kan memiliki apa namanya pertumbuhan ekonomi tinggi gitu kan. Nah, kenapa di sekeliling Jakarta ikut tinggi gitu kan. Nah, itu artinya ada proses spasial di dalamnya, ya. Kemudian kenapa orang kaya bertetangga dengan orang kaya juga gitu kan. Nah, itu juga proses spasial gitu kan, seperti itu. Nah, kedua pertanyaan tersebut merupakan suatu permasalahan geografis, yaitu tentang pengaruh lokasi, ya. Sehingga di dalam data kita, ya, misal ini adalah populasi, maka di dalamnya ada suatu proses spasial. Proses spasial ini mengakibatkan apa? Data kita mengelompok, ya, data kita mengelompok, sehingga ketika kita melakukan inference, ya, terhadap populasi, ya kita harus mempertimbangkan proses spasial tersebut, ya. Karena autokorelasi spasial itu adalah nuisance, pengganggu, ya, pengganggu di dalam model kita nanti, ya, kalau tidak dipertimbangkan, ya. Nah, karena dia adalah pengganggu, maka autokorelasi spasial bisa menyebabkan statistik inference standar atau yang tradisional menjadi tidak valid,
Ya. Jika terdapat autokorelasi spasial, maka hasil uji statistik inference standar bisa jadi salah. Ya. Maka solusinya apa? Ya, kalau terjadi autokorelasi spasial, maka kita harus lakukan uji statistik inference-nya yang sifatnya spasial juga. Ya, seperti itu. Nah, kenapa autokorelasi spasial bisa menyebabkan statistik inference standar menjadi tidak valid? Karena ingat, statistik inference tradisional, katakanlah misal analisis regresi berganda saja. Salah satu asumsinya apa? Antar observasi adalah independen. Kalau terdapat autokorelasi spasial, artinya bahwa antar observasi kita terdapat korelasi, terdapat dependensi, terdapat ketergantungan, sehingga asumsi independensi tersebut sudah terlanggar, gitu kan? Kalau terjadi autokorelasi spasial, ya. Nah, sehingga ketika kalian melakukan analisis statistik yang terkait dengan wilayah, ya pasti ya, kalian lihat tugas akhir kan pasti terkait wilayah. Bicara kemiskinan di Jawa Barat, misalkan pengangguran di Jawa Tengah, kan pasti terkait wilayah. Ya. Nah, kalau melakukan penelitian terkait wilayah tersebut, kalian harus mengecek autokorelasi spasial. Ya, karena yang namanya wilayah pasti akan punya kecenderungan jangan-jangan ada autokorelasi spasial pada data kita. Ya, jadi kalau kalian menggunakan data wilayah, harus itu namanya mengecek autokorelasi spasial. Sehingga kalian bisa menentukan metodenya mau pakai metode yang spasial atau non spasial saja yang biasa, ya. Seperti itu. Nah, jika terdapat autokorelasi spasial, apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah koefisien korelasi dan koefisien determinasi akan terlihat lebih besar dari sebenarnya. Ya, ini kalau di dalam regresi, ya. Koefisien korelasi dan koefisien determinasinya akan terlihat lebih besar karena adanya dependensi antar observasi tersebut, ya, seperti itu. Nah, hal ini disebut sebagai bias upward, ya, bias yang menaikkan nilai korelasi, ya, sehingga di sini kita akan mengira terdapat hubungan lebih kuat dari yang seharusnya, dari yang sebenarnya, ya. Jadi ketika kalian analisis regresi, ya, datanya data wilayah, kemudian kalian tidak memeriksa autokorelasi spasial, tapi kemudian ternyata hasilnya R-nya sangat tinggi, R kuadratnya juga tinggi, gitu kan? Maka kalian patut curiga jangan-jangan terdapat autokorelasi spasial, ya, seperti itu. Nah, kemudian jika terdapat autokorelasi spasial, standar error juga akan terlihat lebih kecil dari sebenarnya. Dalam arti bahwa akurasi prediksi kita akan menjadi over ya, exaggerated ya. Sehingga dia disebut sebagai exaggerated precision. Karena standar akurasi prediksi kita menjadi berlebihan ya. Menjadi berlebihan sehingga standar errornya menjadi kecil ya. Sehingga kita akan mengira prediksi kita lebih baik padahal tidak ya. Dan jika terdapat autokorelasi spasial, maka kita akan cenderung selalu mengambil keputusan statistically significant. Ya, relationship is statistically significant. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kalian melihat hasil output kalian, datanya wilayah, kemudian dilihat ternyata kok korelasinya tinggi banget, koefisien determinasinya juga tinggi banget, dilihat standar errornya kok sangat kecil gitu kan. Apakah jangan dulu senang model kita bagus banget, hampir sempurna gitu kan. Nah, itu belum tentu, jangan-jangan terjadi autokorelasi spasial di dalam data kalian. Ya. Sehingga seharusnya menggunakan metode statistik inference-nya adalah metode yang spasial harusnya, ya. Oke, sebentar.
Nah, permasalahan dalam autokorelasi spasial, yaitu permasalahannya adalah mengukur kedekatan, ya, atau mengukur ketetanggaan. Kan autokorelasi kita anggap sebagai suatu wilayah dipengaruhi oleh tetangganya atau wilayah yang berdekatan. Ya, ingat, autokorelasi spasial itu artinya bahwa satu wilayah itu memiliki dependensi ya atau dipengaruhi oleh wilayah tetangga atau wilayah yang berdekatan. Nah, sekarang permasalahan dalam autokorelasi adalah menentukan kedekatan tersebut atau ketetanggaan tersebut. Ya, bagaimana definisinya yang disebut dengan dekat atau yang disebut dengan tetangga tersebut? Ya, nah, di dalam mengukur autokorelasi spasial, kita harus tahu hubungan ketetanggaan atau kedekatan antar wilayah yang menjadi observasi kita. Ya, nah sekarang definisinya bagaimana ketetanggaan atau kedekatan tersebut? Ya, sehingga kalau di dalam peta wilayah itu kan berupa poligon, ya berupa poligon. Sehingga kita harus bisa mendefinisikan poligon mana yang dekat atau poligon mana yang bertetangga dengan suatu poligon. Misal, nah kita lihat di sini, ini adalah provinsi Henan di Cina ya. Nah kira-kira definisinya adalah provinsi apa yang kita anggap dekat dengan Henan, gitu kan? Oke, kita pakai definisi yang berbatasan langsung Pak, gitu kan? Maka di sini kita lihat yang berbatasan langsung itu adalah Shanxi. Ini ada sanksi yang apa ya? Beda ya ini. Kayaknya ini beda sanksi. Ini double A ya sanksinya. Kemudian ini ada Hubei berbatasan langsung, ada Anhui dan ada Shandong. Lalu bagaimana Jiangsu gitu kan? Jiangsu itu sebenarnya dia tidak berbatasan langsung, tapi lihat tuh dia tipis ya, sebenarnya dia dekat gitu kan. Cuma dia tidak berbatasan langsung. Akhirnya definisi kita menjadikan Jiangsu tidak masuk gitu kan, karena kita pakai definisinya adalah yang berbatasan langsung gitu kan. Jiangsu itu dekat sebenarnya, sangat dekat di sini ya, sangat dekat ya, sehingga dia menjadi tidak masuk. Padahal sebetulnya jangan-jangan Jiangsu ini adalah yang berpengaruh. Nah, saya bisa jadi seperti ini, pengaruhnya seperti ini. Ini ibu kota Henannya di sini misal. Ibu kota Jiangsu di sini, kan malah dekat ya, seperti itu. Pasti ada pengaruh gitu kan. Tapi karena kita menggunakan konsepnya adalah berbatasan langsung, akhirnya jadi out, Jiangsu nggak masuk gitu kan. Nah itu problem ya, mengukur kedekatan tersebut atau ketetanggaan ya. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana mengukurnya. Apakah mau pakai jarak ya, ataukah mau pakai biner saja, bertetangga 1, tidak bertetangga 0, atau menggunakan ketetanggaan yang diberi bobot ya, bisa juga seperti itu ya. Nah, untuk menentukan kedekatan atau ketetanggaan tersebut, kita nyatakan dalam bentuk suatu matriks ya, yang disebut sebagai spatial weight matrix ya, atau matriks bobot spasial. Dinotasikan dengan WIJ ya. Sehingga WIJ adalah matriks bobot spasial yang mengukur lokasi relatif semua titik poligon I dan J. Ya, metode berbeda untuk menentukan WIJ bisa menghasilkan nilai autokorelasi spasial yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda pula. Nah, ini problemnya ya. Seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana metode untuk mengukur kedekatan? Ada 2 metode sebetulnya, ya. Kita bisa menggunakan contiguity, di mana contiguity itu artinya ada tadi shares common border, ya. Berarti dia memiliki perbatasan yang sama, atau yaitu tadi yang berbatasan secara langsung, ya. Itu contiguity. Contiguity bersifat biner. Jika dia berbatasan langsung, maka dia 1. Jika dia tidak berbatasan langsung, maka dia 0. Ya. Kita lihat, jika zona J bertetangga dengan zona I, maka diberi bobot WIJ sama dengan 1. Jika tidak bertetangga, diberi bobot WIJ sama dengan 0. Problem, namun bagaimana konsep contiguity-nya? Tidak mudah. Nanti kita lihat ya, konsep contiguity-nya.
Kemudian yang kedua, metode untuk mengukur kedekatan atau ketetanggaan, kita gunakan bobot berdasarkan jarak. Nah, kalau tadi biner, ya, jika dia bertetangga satu, tidak bertetangga nol, maka kalau jarak adalah continuous variable, ya tinggal diukur saja jaraknya, ya. Mengukur jarak sebenarnya antar titik atau centroid poligon, ya. Problemnya, ukuran jarak apa yang digunakan? Jarak Euclidean, Manhattan distance, ya terus apa lagi? Eh, Mahalanobis, mau pakai jarak yang mana yang kita gunakan, gitu kan? Dan kemudian jarak antar wilayahnya yang kita gunakan antar apa? Apakah mau dipakai antar sentroid, ya, sentroid dari poligon, ataukah yang lain? Jika kita pakai sentroid poligon, juga itu akan terjadi kesulitan sendiri. Ya, bentar. Kesulitannya bagaimana? Sebentar, saya coba seperti ini. Kalau wilayahnya seperti ini, ya, maka sentroidnya kan jelas ya. Ini sentroidnya tengah-tengah, sentroidnya tengah-tengah, sentroidnya tengah-tengah, ini tengah-tengah. Jadi kita bisa hitung jaraknya, ya, jaraknya seperti ini. Ini jarak antar sentroid poligon, ya. Seperti itu bisa kita hitung. Tapi sekarang bagaimana kalau misal wilayahnya seperti ini? Ya. Nah, yang tiga ini nggak masalah, sentroidnya benar di tengah-tengah di dalam poligon. Tapi yang bentuknya bulan sabit ini bisa jadi nanti sentroidnya ada di luar sini, di luar wilayahnya sendiri. Sehingga kita menghitung jaraknya jadi bagaimana gitu kan? Kan membingungkan, ya. Seperti itu. Sentroid juga jadi masalah, ya. Seperti itu. Belum tentu kalau wilayahnya tidak beraturan, kita misal pakai sentroid yang di sini, tapi sebenarnya seperti apa ya, wilayah apa yang kira-kira ibu kotanya nempel ke provinsi lain, ada nggak? Ah, ya pokoknya ini seperti ini. Belum lagi kalau kita misal kita pakai sentroid, tapi untuk wilayah ini kita sulit pakai sentroid karena nanti sentroidnya ada di luar wilayah. Oke, kita ganti. Jadi pakai titik ibu kota, jaraknya dari ibu kota ke ibu kota, gitu kan? Ya bisa jadi, gitu kan? Tapi nanti kalau titik ke ibu kota, masalahnya, nah misalnya ini ibu kotanya di sini nanti, ibu kota provinsi sebelahnya ada di sini, berdekatan, gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, sehingga nanti ya apakah dia mampu merepresentasikan keseluruhan wilayah gitu kan. Nah, itu juga masalah ya. Sehingga ini adalah permasalahan dalam mengukur kedekatan ya. Nah, kita lihat sekarang masalah contiguity ya. Contiguity itu kan tadi adalah dia sharing perbatasan bersama ya, atau dia berbatasan secara langsung. Nah, contiguity ada dua metode, salah dua ya, ada salah dua ya, ada ini adalah dua metode contiguity, itu ada metode Rook dan metode Queen. Metode Rook ya artinya dia berbatasan, dia sharing berbatasan ya, bersinggungannya adalah berupa garis ya, perbatasan persinggungan antara dua wilayahnya berupa garis. Sedangkan kalau Queen itu adalah perbatasannya, persinggungannya bisa berupa garis, bisa berupa titik ya, bisa berupa garis, bisa berupa titik. Perhatikan gambar ini contohnya ya. Ini misalnya yang beri saya tanda ini X, bentar warnanya saya ubah dulu.
Nah, yang saya beri tanda X ini adalah wilayah yang menjadi pusat perhatian kita. Kemudian sekelilingnya adalah tetangganya, ya. Sekelilingnya adalah tetangganya. Nah, kalau pakai metode RUK, berarti yang menjadi tetangganya itu hanya 4, ya. Hanya yang berwarna merah ini. Karena yang pojok-pojok ini, dia sharing wilayahnya hanya berupa titik, ya. Sedangkan kalau pakai metode Queen, maka si tetangga dari X ini adalah bukan hanya 4, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 8 ya, ada 8. Ada 8 tetangga, karena yang pojok-pojok ini dimasukkan sebagai tetangga. Sehingga kalau Queen, dia menganggap bahwa dia berbatasan hanya berupa titik juga boleh, gitu kan? Hanya bersinggungan berupa titik, maka akan dianggap sebagai tetangga. Ya. Nah, permasalahannya yaitu sekarang kita bagaimana yang kita gunakan, apa yang kita gunakan, kan itu pertimbangannya. Belum lagi kalau misal wilayahnya adalah berbentuk heksagon, ya. Kalau bentuknya heksagon, ya, seperti ini, ya. Heksagon itu berarti kita lihat, ya, di sini tetangganya adalah yang berbatasan garis langsung. Tapi lihat, ini adalah X, ya. Ini si Y ada di sini. Y ini kan dekat sebenarnya kan, karena ini bagian tipis di sini, ya. Tapi dia menjadi tidak masuk tetangga juga, ya. Nah, apalagi yang irregular, irregular akan lebih rumit lagi, ya, dalam menentukan sharing bordernya atau contiguity-nya, ya. Nah, ini contoh permasalahan contiguity untuk poligon tak beraturan, gitu kan. Di sini, kalau kita pakai istilahnya pakai RUK, ya, pakai RUK itu misal kita lihat ini, tetangganya Henan, coba lihat, tetangganya Henan apa saja? Shanxi, Shaanxi, Hubei, kemudian Anhui, Shandong, Hebei, ya. Tapi lihat Jiangsu dekat sebetulnya gitu kan, tapi ternyata dia tidak masuk karena dia tidak berbatasan langsung, ya. Padahal dia pasti akan memberikan pengaruh karena kedekatannya sebetulnya. Tapi kalau kita pakai contiguity, Jiangsu dianggap tidak memberikan pengaruh gitu kan, seperti itu. Kemudian juga permasalahan lainnya, lihat ini adalah Nei Mongol. Yang Nei Mongol, kalau kita hitung jaraknya antar sentroid, kita lihat sentroidnya bisa jadi ada di sini, ya, di luar wilayah, ya. Itu kalau pakai distance, ya. Kalau pakai contiguity juga, kalau pakai contiguity gimana? Wilayahnya Nei Mongol itu tetangganya apa saja? Ada Sansu, Ningxia, Shanxi, Hebei, Liaoning, Jilin, Heilin gitu kan. Semuanya dianggap tetangga gitu kan. Padahal itu berjauhan gitu kan. Karena wilayah Nei Mongolia ini memanjang, ya. Seperti itu, ya. Sehingga kadang apa yang dianggap tetangga itu malah jadi jauh, sedangkan yang dianggap bukan tetangga itu malah dekat, ya. Itu permasalahan di contiguity, ya, metode contiguity. Sehingga masalah contiguity ini bisa juga contiguity ini kita modifikasi sehingga di sini WIJ-nya itu bukan lagi menggunakan biner 01, ya. Kita tidak lagi menggunakan biner 01, tapi bisa kita gunakan WIJ-nya itu adalah rasio dari apa? Panjang border yang berbatasan langsung, ya, dibagi atau dirasiokan terhadap panjang border wilayah, ya. Jadi misal Nei Mongol terhadap Shanxi gitu kan. Nei Mongol terhadap Shanxi, kita lihat bagaimanakah bobotnya nanti. Bobotnya berarti panjang perbatasan antara Nei Mongol terhadap Shanxi dirasiokan terhadap panjang seluruh perbatasan Nei Mongol. Itu yang panjang garis luar ini, kelilingnya, ya.
seperti itu. Tapi ya kelemahannya apa ya? Kita harus ngitung, ya harus ngitung panjang perbatasannya itu, ya. Tapi kalau pakai software ya pakai software sih nggak masalah, ya. Kita bisa hitung keliling poligonnya, ya, seperti itu. Ya, tapi setidaknya ya lebih repot memang, ya. Kita harus ngitung panjang seluruh perbatasan, kemudian panjang perbatasan yang bersinggungan langsung antara wilayah I dan wilayah J, ya, seperti itu. Nah, ini adalah permasalahan contiguity untuk poligon. Ya, solusinya tadi adalah ya kita rasiokan seperti ini. Ya, sehingga nanti WIJ-nya itu adalah apa namanya, bukan lagi biner 01 ya, tapi suatu continue gitu kan. Ya. Nanti kalau yang tidak berbatasan langsung ya pasti 0, karena panjang border yang berbatasan langsungnya adalah 0, ya, seperti itu. Nah, alternatif dari metode contiguity, kita bisa gunakan metode jarak. Kalau metode jarak, artinya bahwa dia jarak itu sifatnya kontinu, artinya yang paling jauh pun akan tetap masuk diperhitungkan. Cuma sekarang yang paling jauh pasti bobotnya akan lebih kecil, paling kecil gitu kan, yang paling jauh tersebut. Jadi di sini masalah jarak ini kita tidak akan mengalami masalah seperti contiguity. Dia kok dekat tapi akhirnya jadi bobotnya 0 karena tidak berbatasan langsung gitu kan. Kalau di masalah jarak hal itu akan teratasi, ya. Tapi bukan berarti metode jarak tersebut bebas permasalahan. Tetap ada permasalahan ya jarak tersebut. Yaitu pertama masalahnya adalah mengenai functional form, ya. Ini adalah masalah dari bobotnya. Ingat, jarak itu kan ukuran ketidakmiripan sebetulnya, karena dia semakin jauh jarak berarti semakin tidak mirip. Padahal yang kita ingin ukur adalah kedekatan, ya, kemiripan. Kemiripan itu berarti semakin dekat harus semakin besar nilainya. Kalau jarak kan justru terbalik, ya. Semakin besar berarti malah semakin tidak mirip, semakin jauh, ya. Sehingga di sini ini adalah masalah, ya. Kita ingin mengukur kedekatan bukan jarak sebetulnya. Sehingga di sini solusinya apa? Solusinya adalah ya kita balik, berarti WIJ-nya adalah sama dengan 1 per jarak, ya, 1 per jarak, ya, agar menunjukkan semakin dekat semakin besar nilainya, ya, semakin jauh semakin kecil nilainya, seperti itu. Ada juga menggunakan 1 per jarak kuadrat juga bisa, ya, di situ. Ya, kalian bisa menggunakan tergantung literatur, ya, kalian bisa gunakan 1 per distance atau 1 per distance kuadrat. 1 per distance kuadrat itu untuk memberikan bobot yang lebih kecil, semakin jauh itu semakin kecil, ya, seperti itu. Jadi mengutamakan yang wilayahnya dekat, ya, sehingga di situ dikuadratkan. Kemudian ukuran jarak apa yang digunakan? Ya, ada apa? Ada Euclidean. Euclidean itu yang jarak biasa kita hitung. Kemudian ada Manhattan distance, ya. Manhattan distance itu disebut juga sebagai city block, ya. Kemudian ada jarak Mahalanobis, ya. Kemudian bagaimana kalau variabelnya adalah discrete, jarak yang digunakan tentu beda lagi. Ada yang namanya Hamming distance, ya, untuk variabel yang biner, ya, seperti itu. Jadi kalian harus menentukan ukuran jarak apa yang akan digunakan. Yang ketiga, permasalahan titik atau poligon yang dilibatkan. Apakah kita ketika menghitung jarak ketetanggaan, kita akan menghitung untuk satu wilayah, maka seluruh wilayah lain akan dianggap sebagai tetangga atau tidak, gitu kan. Misal, kita punya poligon seperti ini. Ini wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D, wilayah E, wilayah F. Berarti kalau kita mau melibatkan semua, berarti misal kita fokusnya lagi di C, maka tetangganya C itu kalau kita melibatkan semua wilayah nanti adalah A, B, D, E, F, gitu kan. Ini jadi dianggap sebagai tetangga, tapi nanti bobotnya yang beda-beda. Bobotnya menggunakan 1 per jarak tadi, ya, 1 per jarak. Nanti untuk wilayah D,
juga sama, berarti D nanti kita libatkan A, B, C, E, F, gitu kan, dan seterusnya. Nah, kalau kita libatkan semua titik atau poligon, maka penghitungan akan kompleks. Karena matriks WIJ-nya nanti akan besar, ya. WIJ-nya akan besar. Sehingga kalau misal kita bicara Jawa Barat saja, Jawa Barat itu ada berapa kabupaten? 32 atau 35, saya lupa. Ya, 35 kalau tidak salah. Ya. Berarti nanti matriksnya itu 35 kali 35, coba bayangkan. Ya, matriks ketetanggaannya. Ya. Sehingga di sini permasalahannya akan kompleks. Meskipun ya kalau komputer zaman sekarang sih ya mampu saja. Ya, seperti itu. Tapi ya itu kompleks. Ya, karena kan sumber daya komputernya yang akan sangat besar, ya, seperti itu, ya. Sehingga ada pilihan lain, yaitu kita hanya akan menggunakan n tetangga terdekat, ya. Sehingga misal ketika kita fokus C, gitu kan, di sini urutan tetangga terdekatnya adalah C terhadap A, ya, C terhadap A, kemudian C terhadap B, kemudian C terhadap D, gitu kan. C terhadap D. Misal ini C terhadap A jaraknya adalah 5 km. Kemudian ini adalah jaraknya 6 km. Ini jaraknya 8 km. Kemudian C terhadap E jaraknya 10 km. Nah, kalau kita tentukan, pokoknya yang disebut tetangganya adalah, atau kedekatan yang kita pakai dalam matriks tetanggaan, adalah 3 tetangga terdekat. Maka yang terpilih adalah ya ini, si A, B, dan D. Menjadi tetangganya C, gitu kan. Nah, tapi permasalahannya yang di sini adalah berapa tetangga terdekat yang ideal. Kita tentukan N-nya. Kalau tadi kan contoh ini kan saya tentukan 3, gitu kan. 3 tetangga terdekat, gitu kan. Nah, tapi masalahnya penentuan 2 tetangga terdekat, 3 tetangga terdekat, 4 tetangga terdekat akan memberikan hasil yang berbeda-beda, gitu kan. Sehingga yang ideal yang mana, gitu kan. Seperti itu. Ya, yang ideal adalah yang mana, ya. Nah, di sini ya, di sini kalian perlu apa namanya, mencoba beberapa n, gitu kan, kemudian dibandingkan, gitu kan, mana yang paling bagus, ya. Kemudian yang keempat adalah mengukur jarak antar poligon. Nah, jarak antar poligonnya itu adalah jarak antar titik apa yang diukur, apakah antar sentroid kah, ataukah antar ibu kota kah, gitu kan, ataukah antar titik terluar, gitu kan, titik terluar terdekat, gitu kan, sama seperti analisis cluster, ya, seperti itu. Kalau di cluster itu apa? Complete linkage, ya. Complete linkage itu titik terjauh, single linkage titik terdekat, ya, seperti itu. Nah, itulah permasalahan, ya. Betapa tidak mudahnya menghitung autokorelasi spasial. Banyak sekali pertimbangan yang harus kita pertimbangkan, ya, dalam mengukur autokorelasi spasial, ya. Nah, lalu bagaimana mengukur autokorelasi spasial? Ya, statistik yang paling umum untuk mengukur autokorelasi spasial adalah indeks Moransky. Ya. Nah, selain indeks Moransky, tunggu sebentar ya. Oh ya udah. Selain indeks Moransky, indeks lainnya yang bisa digunakan antara lain indeks Gerishche. Indeks lainnya adalah indeks Gerishche, dan untuk data biner bisa menggunakan joint count index, ya. Selain itu, semivariogram juga bisa digunakan untuk mengukur autokorelasi. Nah, indeks Moransky dihitung dengan rumus sebagai berikut, ya. Ini rumusnya, ya. Tapi ya kalian nggak usah khawatir,
Ya, kalau menggunakan software R ataupun dioda, ya tinggal dihitung, ya tinggal diinput saja, ya tinggal input. Yang terjadi permasalahan itu adalah ya ini WIJ, itulah yang kalian harus pikirkan, pertimbangkan, ya. WIJ-nya mau pakai apa? Contiguity, mau pakai jarak. Kalau pakai jarak, apakah melibatkan semua poligon tetangga, dianggap sebagai tetangga, ataukah hanya N tetangga terdekat? Kalau N tetangga terdekat, N-nya yang ideal berapa? Nah, itu yang harus kalian pertimbangkan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah indeks Moranski. Indeks ini digunakan untuk mengukur autokorelasi spasial. Kemudian uji signifikansinya bagaimana untuk Moranski ini? Nanti untuk uji signifikansinya digunakan simulasi, ya. Simulasinya itu ibaratnya seperti ini. Wilayah tersebut akan diacak ke tetanggaannya. Kalau misal seandainya tidak ada autokorelasi spasial, maka ketika dia diacak, ya pasti akan sama nilainya, gitu kan. Tapi ketika dia berubah, berarti dia tergantung sama tetangganya, gitu kan, seperti itu. Karena ketika posisinya dirubah, nilainya berubah, gitu kan, gitu. Ya. Nah, itu untuk uji signifikansi dari Moranski-nya. Tapi sekali lagi ya, kalian gunakan software untuk uji signifikansinya juga, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan untuk autokorelasi spasial. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu, Pak, yang terkait jarak itu kan, kalau tidak salah kemarin-kemarin saya pernah baca, Pak, kalau misal itu matriks PEM bobotnya itu kan bisa dicari dari itu, Pak, dari apa tuh, Pak, yang letak bujur kalau nggak salah, Pak. Itu kayak gimana ya, Pak? Latitude longitude. Iya, Pak. Ya memang kita menghitung jarak. Jaraknya itu ya dari software, ya dari latitude longitude suatu titiknya itu. Ya itu tadi, tapi permasalahan kita kan adalah menentukan titik mana yang mau kita hitung jaraknya. Kan seperti itu, ya. Apakah sentroid dari poligon, ataukah kita pakai ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi kalau poligonnya adalah provinsi, gitu kan. Nah, itu yang jadi permasalahan, ya. Seperti itu. Belum lagi kalau Indonesia itu adalah kepulauan, ya. Indonesia itu adalah kepulauan, gitu kan. Lalu bagaimanakah matriks kedekatannya? Pakai jarakkah yang relevan, ataukah pakai contiguity kah, gitu kan? Seperti itu. Karena untuk Indonesia itu kepulauan, menyebar, gitu kan. Sehingga kayak Jawa Barat, Banten dengan Lampung, gitu kan. Itu kan terpisah laut, gitu kan. Terpisah dengan laut. Apakah kita mau anggap dia bobotnya 0 ataukah bobotnya 1, gitu kan? Seperti itu, ya. Apakah bobotnya 0 atau bobotnya 1. Kalau pakai jarak, gitu kan. Apakah memang benar jarak tersebut mencerminkan pengaruh, gitu kan? Seperti itu, ya. Padahal kan yang lebih pengaruh bisa jadi ada ketersediaan transportasi sebetulnya. Bisa jadi dia terpisah laut lebih dekat, tapi tidak ada transportasi langsung, kan sama aja bohong. Ya berarti dia tidak ada pengaruh sebetulnya, ya. Seperti itu, ya. Nah, untuk permasalahan Indonesia ini sampai sekarang bobot spasial matriks belum ada yang bisa pas untuk kasus Indonesia. Jadi kalau untuk penelitian tuh bisa buat jadi bahan penelitian itu sebetulnya. Meneliti kira-kira matriks bobot spasial apa yang paling cocok buat Indonesia kasusnya. Karena untuk yang teori tadi, contiguity, jarak, itu adalah teori-teori yang dikembangkan oleh peneliti yang di luar negeri, yang mana dia wilayahnya adalah berupa daratan semuanya. Ya, berupa daratan. Seperti itu. Ya. Jadi memang menghitung jarak ya kita pakai titik latitude dan longitude, ya. Latitude dan longitude-nya, tapi ya permasalahannya adalah titik mana yang kita ambil. Itu aja. Oke, gimana? Oh, berarti, Pak, kalau misal lo kayak pakai jarak kayak gitu, berarti ini belum ada referensi pasti ya, Pak? Kayak misalnya itu diukurnya itu dari sentroid atau titik ibu kotanya kayak gitu ya, Pak? Ya itu makanya kalau untuk penelitian kalian, kalau misalnya kalian buat tugas akhir, ya kalian ambil saja salah satu literatur. Kalau ada literatur yang menggunakan sentroid, ya udah silakan pakai sentroid, nggak masalah. Asal tidak menemukan kasus yang tadi seperti yang saya tunjukkan, yaitu
sentroidnya berada di luar poligon, ya. Kalau sentroidnya berada di luar poligon, berarti kalian tidak boleh menggunakan metode yang sentroid, itu jaraknya, ya, seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi dilihat dulu kasusnya ya. Dilihat Ya, Pak. kalau Indonesia sih kayaknya sih nggak ada yang sentroid di luar poligon. Ya, jadi kalian bisa menggunakan sentroid ya jaraknya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup. Kita lanjut kalau gitu ke analisis regresi spasial ya. Nah, spasial regresi itu ada 4 opsi. Yang pertama adalah model SAR atau spasial auto regresif ya. Yang kedua ada spatial filtering based on eigenfunction dikembangkan oleh Griffith. Kemudian yang ketiga adalah spatial filtering juga ya. Tapi dia berdasarkan Lipinski dan Gettis Olm ya. Dikembangkan oleh Gettis ya dan Ripley tentunya ya. Dan yang keempat adalah metode lainnya, termasuk di dalam metode lainnya ini adalah apa? Geographically weighted regression ya, GWR. Nah, yang kita bahas hari ini pun hanya intro ya, hanya pengenalan saja, yaitu yang lag model, error model, dan GWR. Ya, ingat ini hanya sebatas pengenalan ya untuk ketiga metode ini. Nah, kita mulai. Kita mulai dengan yang spatial lag dan spatial error model. Ini adalah bagian dari SAR ya, spatial auto regressive model ya. Spasial autoregresif, nah ingat, autoregresif, dari istilah autoregresif itu kalian mungkin pernah mengenal di time series. Kalian belajar time series nggak? Enggak ya? Belajar dengan nama yang beda, Pak. Runtun waktu. Metode peramalan, Pak. Oh, metode peramalan. Oke. Di time series kan berarti kalian sudah mengenal yang namanya autoregresif. Autoregresif itu ya Y periode ke T dipengaruhi oleh Y periode T-1. Kan itu autoregresif ya. Seperti itu. Maka di sini juga sama ya. Di sini juga sama. Di sini berarti Y tersebut dipengaruhi oleh Y lainnya gitu kan. Seperti ini. Di dalam model regresinya ya, bahwa di dalam model regresinya itu adalah si Y ya, kalau kita time series berarti Y periode ke T dipengaruhi oleh periode T-1 ya, itu autoregresif time series. Nah, bagaimana kalau spasial autoregresif ya? Nah, kalau spasial autoregresif berarti Y wilayah ke I akan dipengaruhi oleh Y wilayah tetangganya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau si pengaruh tersebut berada di Y, itu adalah spatial lag model ya. Kalau pengaruhnya ada di Y atau di variable dependent, itu namanya spatial lag model. Tapi kalau misal autoregresifnya adalah si wilayah tetangganya memberikan pengaruh terhadap residual wilayah lain gitu kan, maka itu disebut sebagai spatial error model. Jadi di sini bedanya antara lag model dan error model adalah pengaruh si wilayah tetangganya itu pengaruhnya kemana. Kalau pengaruhnya hanya ke variabel dependent ya, maka dia masuk sebagai spatial lag model. Sehingga persamaannya kita lihat di sini. Y sama dengan beta 0 ditambah lambda WY ditambah X beta ditambah epsilon ya. Kita lihat beta 0 ya intercept ya, lambda. Nah, lambda ini adalah koefisiennya, koefisien dari si pengaruh tetangga ya. Nah, WY ini adalah ya si tetangga. W ini apa? W ini adalah spatial weight matrix, yaitu tadi matriks ketetanggaan ya, untuk menentukan wilayah mana yang tetangga dari si wilayah ke I gitu kan. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan pengaruhnya, tambahannya adalah di sini. Ya. Ini adalah pengaruhnya adalah terhadap Y, ya. Terhadap Y. Nah, sedangkan di spatial error model kita lihat ya. Kita lihat pengaruh tetangganya itu adalah ke residual
ya, ke residual di sini, ya, ke residual. Sehingga kalau dia pengaruhnya ke residual, artinya apa? Artinya bahwa pengaruhnya itu ke X dan ke Y sekaligus, ya, kalau di sini. Dan kita lihat di sini persamaannya jadi Y sama dengan beta 0 ditambah X beta ditambah rho kali W kali epsilon ditambah psi, ya. Di mana psi ini adalah white noise, ya, seperti itu, ya, white noise, seperti itu, ya. Nah, kalau dia pengaruhnya seperti ini, maka kita masukkan sebagai spatial error model, ya. Nah, gambarannya seperti ini perbandingan konseptualnya. Kalau OLS, ya, kita lihat Y wilayah Y, ya, itu hanya dipengaruhi oleh variabel independen X dan hanya dipengaruhi oleh residual, bukan dipengaruhi sih, ya residual itu ya sisanya sebetulnya, ya. Jadi wilayah Y dan wilayah I masing-masing ya hanya dipengaruhi oleh variabel independen X saja gitu kan, dan sehingga terdapat error gitu kan. Tapi kalau misal spatial lag kita lihat antara YI dan YJ terdapat saling mempengaruhi, ya. YI dan YJ terdapat saling mempengaruhi. Sedangkan kalau spatial error kita lihat saling mempengaruhinya ada di residual, ya. Sedangkan kalau residual ini maknanya apa? Saling mempengaruhinya itu adalah sebetulnya ada di dua sini, ada di YI ke YJ dan dari XI ke YJ ke XJ, ya sebetulnya. Sehingga dia pengaruh antar residual ini sebetulnya mencerminkan pengaruh dua ini sebetulnya, ya, seperti itu. Nah, mana yang kita gunakan? Kita harus menentukan mana yang kita gunakan, lag model ataukah error model, ya. Nah, yaitu tadi dari perbandingan konseptual tersebut, maka kita menentukannya ya harus kita lihat. Kalau misal terdapat autokorelasi spasialnya terdapat pada Y, ya, jadi variabel dependen kalian cek, ya, cek bisa secara visual saja, ya. Ternyata oh di Y saya terdapat autokorelasi spasial. Kemudian yang X saya periksa, oh X ternyata enggak, X enggak ada pengaruh spasial. Berarti di sini kalian gunakan lag model, ya. Tapi kalau misal ternyata di dalam data kalian terdapat pengaruh spasialnya, autokorelasi spasialnya pada X, pada variabel independen, atau malah keduanya pada X dan pada Y, maka kalian gunakan error model, ya. Karena error model mengontrol spasial autocorrelation di dalam residual. Sehingga error model itu mengontrol autokorelasi spasial pada variabel dependen dan independen keduanya sekaligus, ya, seperti itu. Tapi ketika kalian tidak tahu, masih bingung menentukan, ternyata samar lah istilahnya. Kita samar melihat autokorelasi spasial itu terjadi pada dependen atau pada independen gitu kan. Kita ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu, maka kita bisa gunakan error model karena dia lebih robust, bisa digunakan untuk kedua kasus tersebut, ya. Ya, jadi kalau pakai error model ya, meskipun pada variabel dependen, ya autokorelasi spasialnya ya pakai error model nggak masalah, ya. Karena error model itu kan bisa mengontrol autokorelasi pada keduanya, pada dependen ataupun pada independen, ya. Sedangkan sebaliknya kalau lag model nggak bisa mengatasi pada independen, ya, seperti itu, ya. Sehingga kita lebih baik gunakan error model ketika kita merasa gelap, nggak tahu, ya, seperti itu. Atau ya kita gunakan uji statistik, ada yang namanya uji LM robust, ya, uji LM robust yang digunakan untuk memilih model mana yang digunakan. Ya, jadi ini nanti sebetulnya hampir sama kayak data panel. Data panel kan menentukan fix model, menentukan apa namanya modelnya itu kan harus ada uji statistiknya. Maka di sini juga sama, sebetulnya ada uji LM robust, ya, untuk menentukan kira-kira dia lag model kah atau error model kah, ya. Nah, itu adalah pengantar untuk spasial autoregresif, ya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke geographically weighted regression, ya. Nah, geographically weighted regression, kita lihat dalam analisis regresi yang biasa, yang standar, koefisien regresi itu bersifat umum, ya. Kalau kita punya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, maka si beta 0 dan beta 1 tersebut ya berlaku untuk seluruh wilayah. Ya, misal kita regresikan di Jawa Timur misal ya, data kita adalah data Jawa Timur, maka kita gunakan intercept itu yang berlaku untuk semua wilayah. Si beta 1 juga berlaku untuk semua wilayah gitu kan. Kita gunakan. Namun ya, kita juga bisa menggunakan local indicators diaplikasikan dalam regresi. Local indicators itu apa? Local indicators itu berarti ya indikator atau parameter dari suatu model yang hanya berlaku untuk wilayah tertentu saja gitu kan. Hanya untuk suatu wilayah tertentu saja ya. Nah, kalau kita gunakan local indikator untuk regresi, maka disebut sebagai geographically weighted regression, GWR ya. GWR akan menghitung koefisien regresi secara terpisah untuk setiap poligon dan tetangganya untuk memetakannya. Secara matematis, hal itu dilakukan dengan menerapkan spatial weight matrix ke dalam persamaan regresi standar. Nah, ini sama, spatial weight matrixnya sama seperti yang tadi kita bahas di autokorelasi spasial. Jadi di situ nanti kita permasalahannya adalah mau pakai contiguity atau pakai jarak. Mau melibatkan semua poligon sebagai tetangga ataukah hanya n tetangga terdekat. Itu juga sama permasalahannya. Kemudian contiguity-nya mau pakai biner 01 ataukah mau pakai continue gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa permasalahan di dalam GWR ya. Permasalahannya pertama, kalau kita menggunakan contiguity apalagi biner, maka setiap regresi berdasarkan observasi yang sedikit ya. Contoh, ini wilayah X. Tetangganya hanya ada wilayah A, B, C, dan D. Berarti nanti kita meregresikannya hanya berdasarkan 5 data. Ya, kita regresikan berdasarkan 5 data X, A, B, C, D gitu kan. Kan menjadi sedikit. Yang lain kan jadi 0. Jadi dia tidak memberikan, nanti bobotnya kan 0 ya. Jadi kita membangun persamaan regresi dari untuk wilayah X itu hanya berdasarkan 5 data. Nanti apalagi kalau wilayah yang di pojokan. Contoh wilayah ini, wilayah Y. Tetangganya hanya 3. Jadi nanti kita membangun persamaan regresinya berdasarkan 4 data. Kalau kita menggunakan contiguity, ya, menggunakan contiguity, ya. Apalagi nanti wilayah ini, katakanlah ini wilayah Z, ya. Nah ini juga tetangganya hanya 3, ya, seperti itu. Nah kalau wilayah ini yang di sini, bisa jadi hanya 2 tetangganya. Ya, hanya 2, jadi nanti bangun persamaan regresinya 3. Akibatnya apa? Parameter yang diestimasi menjadi tidak reliable, ya, karena hanya dibangun dari sedikit data, ya. Solusinya bagaimana? Ya kita jangan pakai contiguity yang 1,0, kita gunakan saja matriks bobot spasialnya itu, ya lebih baik sih menggunakan jarak, gitu kan? Menggunakan matriks jarak, tapi juga jangan melibatkan semua poligon. Kalau data kita sedikit sih nggak masalah melibatkan semua poligon. Tapi kalau misal data kita banyak, maka jangan melibatkan semua poligon. Kita ambil misal 10 tetangga terdekat, gitu kan? Atau 5 tetangga terdekat, gitu kan? Seperti itu, ya. Tapi kalau 5 terlalu sedikit ya. Nanti data kita jadi cuma 6, ya. Seperti itu, ya. Jadi di sini disarankan kalau untuk GWR kita gunakan matriks bobot spasialnya adalah yang menggunakan jarak, ya. Jadi bukan contiguity yang biner 1,0 ya. Kemudian butuh lebih banyak observasi dari sekedar yang berbatasan langsung. Namun yaitu tadi kalau pakai jarak seberapa jauh tetangga yang perlu ditambahkan serta seberapa jauh pengaruh lokal efek. Jadi di sini maksudnya di sini seberapa jauh tetangga yang perlu ditambahkan, itu tadi berapa n tetangga yang ideal gitu kan, berapa n tetangga terdekat yang ideal. Tadi kan saya bilang ya pakai semua saja nggak masalah kalau data kita sedikit gitu kan. Sehingga dimasukkan. Tapi masalahnya, ya, ketika misal kita bicara si Y yang ini, ya, kalau kita semua masukkan, nah ini wilayah, ada wilayah di sini, katakan ini si wilayah T, ya, wilayah T pojok sini.
Ini kan sangat jauh dari Y ke T gitu kan. Nah, apakah si T ini akan tetap kita masukkan? Kalau pakai jarak untuk semua wilayah, berarti kan dia masih tetap memberikan kontribusi, meskipun bobotnya kecil. Tapi bagaimana padahal karena dia jauh, sebetulnya dia bisa jadi nol pengaruhnya gitu kan. Nah, itu permasalahannya. Jadi seberapa jauh pengaruh lokal efeknya? Apakah si T ini berpengaruh terhadap lokal efek di Y? Gitu kan bisa jadi enggak gitu kan sebetulnya. Ya. Nah, itu maksudnya ya, seberapa jauh pengaruh lokal efek. Ini kan udah jauh banget, ya jauh banget sebetulnya. Jadi di sini ya pertimbangannya adalah ya pertimbangan kalian caranya bagaimana identifikasi, kalian lihat peta kalian gitu kan. Kalau misal dia lebih apa ya, meskipun antar wilayah yang paling jauh terlihat masih ada koneksi ya, kita bisa gunakan semua gitu kan. Tapi kalau misal ternyata wah kalau kita gunakan semua nanti yang paling jauh ini nggak masuk akal kalau dia memberikan pengaruh gitu kan, maka kita kurangi seperti itu ya. Kemudian di dalam GWR itu butuh teori yang kuat untuk menjelaskan kenapa parameter regresi di setiap wilayah berbeda. Karena nanti di sini untuk setiap wilayah si X ini punya persamaan regresi sendiri, si B punya persamaan regresi sendiri, si A punya persamaan regresi sendiri. Ya. Sehingga di sini setiap wilayah akan punya parameter regresi yang berbeda-beda, gitu kan? Yang berbeda-beda, gitu kan? Sehingga alasannya apa? Kok bisa dianggap berbeda-beda? Nah, itu kan butuh teori yang kuat, ya. Butuh teori yang kuat. Nah, nanti teorinya bagaimana? Nanti kita lihat di contoh-contoh aplikasinya, ya. Kemudian akan ada pertanyaan serius tentang validitas hasil uji inference karena observasi tidak independen, ya. Ya ini sama seperti permasalahan di autokorelasi spasial tadi, ya. Nah, sekarang potensial application of GWR, yaitu contoh-contoh aplikasi yang bisa diterapkan GWR, ya, contoh-contoh kasus. Yang pertama adalah is the relationship between educational attainment and income consistent across the study area. Apakah hubungan antara pendidikan ya yang diperoleh dengan pendapatan itu konsisten dengan di dalam wilayah studi kita, ya. Misal di Jawa Timur, apakah pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan ya di Jawa Timur. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat teorinya. Ini kan antara pendidikan dan pendapatan, pengaruhnya itu tergantung kepada budaya sebetulnya. Budayanya itu adalah masalah pendidikan. Misal di Jawa Timur, daerah timur dari Jawa Timur itu budayanya adalah ya perempuan nggak usah apa namanya pendidikan nggak usah tinggi-tinggi gitu kan. Yang penting mah bisnis gitu kan, ikut keluarga bisnisnya gitu kan seperti itu. Sehingga kalau misal di situ terdapat keragaman budaya di dalam satu provinsi, di satu wilayah menganggap pendidikan itu penting, wilayah yang lain menganggap tidak penting, maka di sini kalian bisa gunakan GWR ya. Ingat kata kunci GWR itu apa? Kalau tadi untuk yang SAR, spasial autoregresif, kita bicara apa? Bicara dependensi antar wilayah. Dependensi antar wilayah. Sedangkan kalau GWR, kita bicaranya adalah adanya variabilitas antar wilayah. Adanya keragaman antar wilayah. Ya, GWR. Jadi di sini, pada kasus pertama, berarti budaya yang menganggap pendidikan itu penting itu berbeda antar wilayah gitu kan. Sehingga di situ ada variabilitas ya terhadap belief, terhadap keyakinan akan pendidikan ya. Maka di sini kita gunakan GWR ya. Tapi tentu kalian harus butuh teori ya, butuh teori yang menyatakan bahwa memang di Jawa Timur terdapat keragaman pandangan terhadap pendidikan ya. Kemudian yang kedua, apakah suatu penyakit tertentu terjadi karena sumber air gitu kan, karena sumber air gitu kan, seperti itu ya. Apakah suatu penyakit ya atau suatu penyakit ya occurrence ya terjadi karena sumber air gitu kan. Nah di sini kalian juga
butuh teori kalau menyatakan bahwa kualitas air di setiap wilayah di Jawa Timur itu berbeda gitu kan. Oh, semakin ke timur kualitas airnya semakin buruk gitu kan. Maka di situ kalian gunakan GWR ya. Seperti itu ya. Berarti ada variabilitas di dalam kualitas airnya ya. Kemudian what are the key variables that explain high forest fire frequency? Nah, ini untuk menjelaskan kebakaran hutan, gitu kan? Kebakaran hutan. Ya, di sini keragaman apa ya? Keragaman yang dapat terjadi di sini. Jenis hutannya, ya. Kalau misal di daerah barat Jawa Timur itu adalah kebanyakannya hutannya adalah hutan bambu, gitu kan, sehingga mudah terbakar, ya. Seperti itu, ya. Kemudian, which habitat should be protected to encourage the reintroduction of endangered species? Ya, ini jelas ya, ini adalah sebaran dari hewan yang terancam punahnya tersebut. Kan tidak merata penyebarannya, ya, hewan yang terancam punah, ya, sehingga terdapat variabilitas juga, ya. Kemudian, distrik mana di mana anak-anak mendapatkan high test score, mendapatkan nilai tinggi di dalam ujian, ya. Karakteristik apa yang bisa dikaitkan, kemudian di wilayah mana karakteristik tersebut paling penting, ya. Nah, ini jelas ya, karena kualitas pendidikan itu tidak seragam, ya. Kualitas pendidikan tidak seragam, kemudian juga bisa jadi kebiasaan konsumsi makanan antar wilayah juga beda gitu kan. Di wilayah timur cenderung makanannya bergizi, wilayah barat tidak bergizi gitu kan, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi intinya sini kata kuncinya ini adalah kalau kalian melihat ada variabilitas di dalam data kalian gitu kan, atau di dalam faktor yang mempengaruhi data kalian, maka kalian bisa gunakan GWR ya. Seperti tadi kalian ingin melihat hubungan antara sumber air dengan penyakit. Nah, ternyata di sini sumber air tersebut ada teori yang menyatakan bahwa sumber air di wilayah Jawa Timur itu berbeda-beda kualitasnya gitu kan. Kalau semakin ke timur wilayah Jawa Timur itu semakin buruk gitu kan. Nah, berarti itu kita gunakan GWR gitu. Karena pengaruh sumber air tersebut akan berbeda di antar wilayah jadinya kalau terdapat variabilitas ya. Seperti itu. Oke. Itulah pengantar untuk analisis regresi spasial. Ada pertanyaan, silakan. Ngitungnya bagaimana? GWR, pasti ada yang nanya gitu. Ngitungnya pakai regresi biasa, ya. Ngitungnya pakai regresi biasa. Jadi di sini sebetulnya kita coba ya. Nih. Ini misal wilayahnya seperti ini. Berarti kita ada wilayah A, B, C, D, E, F, G. Berarti nanti kita hitung regresinya gimana? Untuk wilayah A. Untuk wilayah A, berarti kita akan bangun regresi dengan menggunakan data, kalau pakai contiguity ya, kalau pakai contiguity hanya 3, A, B, dan C. Nah, ini kita regresikan ya pakai OLS biasa dari 3 data ini. Ya. Sehingga nanti kita akan dapat, kalau misalnya hanya satu variabel independen, kita akan dapat beta 0 dan beta 1 untuk A. Nanti untuk wilayah B, berarti kita akan bangun data regresinya adalah dengan menggunakan data A, B, C, D. Ya, kita OLS kan lagi, OLS. Nanti dapat beta 0 dan beta 1 untuk B. Ya. Jadi ini beta 0A, beta 1A, ini beta 0B, beta 1B, kan seperti itu. Sehingga nanti total kalian akan mendapatkan ada 7 pada contoh ini. 7 persamaan regresi. Ya. 7 persamaan regresi, masing-masing untuk satu wilayah. Untuk wilayah. Ya, jadi nanti si A, B, C, D, E, F, dan G masing-masing akan punya beta 0 dan beta 1. Ya, ke bawah sini. Dia masing-masing akan punya, ya, sehingga berbeda-beda. Ya. Sehingga di sini kita akan melihat efeknya, oh ternyata di wilayah A, efek dari si X1 terhadap Y itu adalah sebesar ini, besar beta 1.
Oh, tapi kalau di wilayah B ternyata lebih tinggi pengaruh X1 terhadap Y tersebut. Itu kita interpretasinya ya. Kita melihat perbandingan pengaruhnya ya dari antar wilayah tersebut. Jadi nanti kita urutkan dari beta 1 terkecil ke beta 1 terendah. Jadi nanti kita lihat wilayah mana yang memiliki pengaruh X1 paling tinggi terhadap Y. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada formula khusus kalau di dalam GWR. Bahkan regresinya juga bisa ganti, nggak harus OLS. Pakai Poisson regression bisa, pakai yang lain juga bisa. Ya, tergantung dari asumsinya, asumsi distribusi datanya. Ya, seperti itu. Hanya saja ya kalau di GWR itu ya ini mengelompokkan datanya ini. Ya, kita hitung untuk masing-masing wilayah. Ya, itu adalah lokal indikator disebutnya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kayak contoh tadi, persamaan regresinya itu harus sama ya Pak, jenis regresinya Pak. Kan dia kan bisa aja misalnya kayak regresi RLS atau RLB gitu Pak. Jadi itu harus sama ya Pak, jenis regresinya untuk tiap wilayah. Ya sama, karena kita bagaimanapun juga tujuannya kan melihat pengaruh X terhadap Y gitu kan. Kalau kita X-nya ada 2, ya berarti untuk semua wilayah ya X-nya 2 juga gitu kan. Kemudian kalau kita pakai OLS ya semuanya harus pakai OLS karena kita ingin melihat bisa dibandingkan si beta 1-nya ya. Beta 1 atau kalau ada beta 2 ya beta 1 dan beta 2 biar bisa dibandingkan antar wilayah tujuan ya. Kalau beda-beda metode regresinya ya nanti nggak bisa dibandingkan ya si parameternya ya seperti itu. Baik Pak, makasih Pak. Jadi justru nanti sebaran si beta itulah yang kita analisis, kita interpretasikan. Oh ternyata wilayah ini nih yang paling berpengaruh X1 terhadap Y. Oh wilayah ini nih yang paling tinggi justru pengaruh X2-nya terhadap Y gitu kan seperti itu. Ya, itu untuk melihat hal seperti itu di GWR. Oh ternyata wilayah ini X1 nggak berpengaruh kalau di wilayah ini gitu kan seperti itu. Ya, karena dia kecil gitu kan. Seperti itu. Jadi di sini di dalam GWR meskipun nanti beta 1-nya tidak signifikan tetap dicantumkan gitu kan, cuma diberi tanda tidak signifikan. Jadi nanti kalian tahu oh wilayah mana ini justru yang tidak ada pengaruh kan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Izin Pak, berarti kalau kayak di sini tuh nggak menentukan model terbaik gitu ya Pak, cuman menginterpretasi tiap-tiap variabelnya gitu. Ya, kalau GWR di sini kita ingin melihat sebenarnya interpretasinya sebaran dari si beta 1-nya tersebut. Kita tidak bertujuan untuk ya kalau mau model terbaik sebetulnya bisa ketika kita di bagian mencari parameter dari setiap wilayahnya kita gunakan apa namanya ya kita nggak bisa pakai stepwise. Kalau stepwise nanti beda-beda variabelnya. Ya jadi kita di sini makanya dalam GWR itu kita butuh teori yang kuat. Pertama adalah teori masalah kenapa pakai GWR-nya. Kemudian yang kedua adalah membangun model awalnya. Ya jadi model awal itu nanti akan diterapkan ke semua wilayah, gitu kan. Jadi hanya bisa pakai metode enter, ya nggak bisa pakai stepwise. Ya jadi nanti di sini kita hanya ingin melihat bagaimana pengaruhnya. Jadi lebih ke arah konfirmasi sebetulnya. Ya lebih ke arah konfirmasi, bukan untuk prediksi sebetulnya, ya di dalam GWR ini, ya. Kasih Pak. Jadi lebih ke arah pengaruh apakah ada pengaruh variabilitas ya di dalam data, variabilitas spasial tentunya, ya. Itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Oh ternyata di wilayah ini pengaruh X1 itu hanya terdapat di wilayah ini, pengaruh X2 yang kuat itu terdapat di wilayah ini, seperti itu ya. Nah tentu pas membangun model awalnya itu kalian harus tentukan X-nya itu, X-nya apa saja yang kira-kira berpengaruh gitu kan, seperti itu ya. Itu harus dibangun berdasarkan teori ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya silakan.
berarti Pak untuk GWR ini bisa nggak Pak hasilnya nanti bakal dibandingin dengan RLB kayak misalnya ternyata lebih bagusan untuk pakai GWR ketimbang RLB kayak gitu Pak? Seperti ini ya. Apa ya? Kalau RLB itu kan berarti menganggap semua wilayah sama gitu kan. Kalau regresi linear berganda ya, menganggap semua wilayah sama. Kalau mau dibandingkan, berarti bukan dibandingkan parameternya gitu kan, tapi dibandingkan kalau misal dia kalau mau dibandingkan juga ya bisa gitu kan, tapi bandingannya nanti seperti ini ya. Gimana ya mengatakannya ya? Karena kalau kita punya variabilitas spasial, maka kita sudah punya cukup alasan untuk menggunakan GWR. Jadi bukan apa ya? Kalau dia secara teori ada variabilitas spasial, pertanyaannya adalah untuk apa menggunakan regresi linear berganda gitu kan, seperti itu. Ya, intinya kan seperti itu. Ya, kalau memang RLB lebih bagus. Tapi kalau kalian hanya ingin sekedar membandingkan, ya bisa, silakan gitu kan. Kalian bandingkan misal prediksinya gitu kan, nanti dihitung ya kayak MAPE-nya gitu kan. Sehingga kan kalau kalau pakai RLB, semua wilayah kan akan diprediksi menggunakan persamaan model yang sama kan. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk GWR, berarti nanti setiap wilayah akan diprediksi menggunakan persamaan model masing-masing wilayah gitu kan. Nah, sehingga kalau membandingkan ya lihat akurasi prediksinya gitu kan. Kalau ternyata memang GWR itu powerful, maka di situ MAPE-nya juga akan lebih kecil gitu kan untuk GWR ya. Dia akan lebih kecil. Atau selain pakai MAPE ya bisa pakai AIC ya, AIC, bisa pakai AIC-nya dilihat ya. Seperti itu. Karena untuk di dalam model yang spasial autoregresif dia bukan menggunakan R-square ataupun adjusted R-square menilainya, tapi menggunakan AIC ya. Untuk membandingkan antar modelnya. Maka di sini juga kayaknya lebih fair menggunakan AIC kalau membandingkan antara regresi linear berganda dengan GWR ya. Seperti itu ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi bisa dibandingkan yaitu ketepatan prediksinya. Karena kalau mau ngelihat dibandingkan parameternya ya sulit gitu kan. Nggak bisa, kita hanya bisa melihat ketepatan prediksinya saja yang bisa dibandingkan. Seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup? Tidak ada? Oke, nanti minggu depan, kalau misal kita jadi mau praktikum tentang autokorelasi spasial dan regresi spasial ini, nanti saya akan informasikan kira-kira package apa di R yang perlu diinstal. Ya. Jadi nanti kalian install terlebih dahulu package R yang dibutuhkan ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita cukup sampai di sini ya. Kita cukup sampai di sini, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Silakan boleh.